Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihul ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba. Fi bayani alfadhi munabbihati ala isti'dadi yaumil ma'ad. Jadi kitab ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi Al-Bantani, ya, jangan salah. Ada Imam Nawawi yang seusia dengan Ibnu Hajar, karena kelahiran di 600-an, tahun 600 Masehi. Nah, itu yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab apalagi Arba'in Nawawi. Itu Imam Nawawi itu sezaman dengan Imam Ibnu Hajar. Adapun Imam Nawawi Al-Bantani ini yang tadi 1813 itu aslinya Jawa, ya, aslinya Jawa. Kalau yang Imam Nawawi itu namanya Imam Syarafuddin, nah, bukan Musa Syaraf, ya, sama-sama Syaraf. Fi bayani alfadhi munabbihat. Jadi kitab ini menerangkan lafaz-lafaz, jadi menjelaskan beberapa lafaz-lafaz dari munabbihat. Munabbihat itu artinya apa? Munabbihat itu bisa berarti peringatan. Peringatan atau kata-kata yang membangkitkan alal isti'dad, untuk al-isti'dad mana? Persiapan di yaumil ma'ad, yaumul ma'ad, untuk hari kembali, yaitu ketika kita kembali kepada Allah, ketika meninggal, ya. Nah, ini penting, ya. Kita hidup ini pasti akan mati, maka kita juga perlu bersiap. Jangan terfikirnya seperti Yahudi, itu umumnya hidup 1000 tahun, al-fasanah, tidak ingin mati mereka, ya. Wa as'alullah al-karima an yanfa'a bihil muslimin. Kata Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, beliau mengatakan, saya memohon kepada Allah, as'alullah al-karima, Allah yang maha mulia, yang maha dermawan, ayam fa'a bihi al-muslimin, agar menjadikan kitab ini, ayam fa'a, menjadikan kitab ini bihi, dengan kitab tadi, kitab yaitu Nasaihul Ibad, memberikan manfaat kepada al-muslimin. Wa ayyaj'alahu zakhiratan, dan semoga Allah menjadikan kitab ini, kitab Nasaihul Ibad, dakhirah. Mana dakhirah? Bekal, sebagai bekal ila yaumiddin, untuk hari kiamat. Amin. Jadi kita ini diajarkan oleh para salafus saleh, para ulama-ulama dahulu, mereka ini punya bekal banyak untuk akhirat kita. Salah satu adalah karangan-karangan buku, ilmun yuntafa'u bihi. Imam Nawawi yang menyusun, ya, karena mengumpulkan hadis arba'in itu talaqadul ummah, ya, yang diterima oleh umat seluruh dunia, diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dikaji kita arba'in Nawawi. Setiap orang yang mengkaji, membacanya, masya Allah, pahalanya kembali ke penulisnya. Maka antuna ini di sini juga sebaiknya begitu. Sudah ada fathul kutub, kemudian ada bahsul ilmi, maka dibiasakan untuk menulis. Dulu angkatan pertama sudah ada buku tulisannya sebagai hadiah ketika wisuda, mempersembahkan buku karangan yang ditulis oleh angkatan tersebut. Yang kedua sebenarnya ada, tapi belum dicetak. Yang ketiga dan seterusnya, begitu seharusnya. Ada buku yang antuna bisa persembahkan untuk orang-orang setelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang di dalam kurung, ini antum harus paham. Yang di dalam kurungan itu adalah buku asli yang ditulis oleh siapa? Ibnu Hajar.
rahimahullah. Yang kemarin sudah dijawab, Ustaz sudah dikasih Ustaz ya. Voucher 20.000 ya. Siapa kemarin itu? Mujahidah ya. Karena menjawab salah satu karangan Imam Ibnu Hajar, yaitu Fathul Bari fi Syarhi Sahih Imam Bukhari yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fitri. Kitabnya tadi itu. Bagus. Itu salah satu syarahnya adalah Fathul Bari. Nanti ada syarah yang lain, Irsyadul Bari. Banyak syarah. Ini salah satu syarah dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar, disarah oleh Imam Nawawi Al-Banqani. Syarahnya itu yang di luar bulatan-bulatan itu ya, yang di luar garis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nah ini penting, kata Imam Nawawi, wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhkiratin. Bacaan basmalah, tusannu al-basmalah, bacaan basmalah disunatkan, dianjurkan setiap 'inda ibtida'i kulli umur, setiap melakukan permulaan setiap perbuatan, ghairi muhkiratin, bukan perbuatan yang hina, yang remeh. Mau main game, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, main game Bismillah. Mau apa lagi? Nah, yang remeh-remeh itu, yang bahkan melalaikan. Mau buka channel TV, Netflix, Bismillahirrahmanirrahim. Ini remeh, perkara yang mungkin bahkan yang dilihat sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau dalam hadis itu, yaitu amru bil balin, perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, bahwa aqta atau kama qala Nabi, maka dia tidak sempurna. Fa in tarakaha, ketika meninggalkan bacaan taraka al-basmalah, bacaan basmalah fi awwaliha, di dalam awal kullu umur, dalam melakukan setiap perbuatan tadi, atabiha fi asna'iha, maka melakukan atau melaksanakan bacaan basmalah, biha basmalah fi asna'iha, di tengah-tengah. Jadi kalau antuna lupa, lagi makan lupa, setelah makan baru ingat, oh iya belum baca basmalah. Nah, bisa dibaca biqaulihi bismillah fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Jadi kalau antum lupa melakukan suatu pekerjaan baik, bisa di akhirnya membaca Bismillahi awwalahu wa akhirah, atau di sini Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Alhamdulillahi fi kulli hin. Alhamdu utawi sekabihannya puji, kalau bahasa Jawanya ya. Ustaz kemarin salah ya, sekalian puji itu sekalian itu bahasa Indonesia. Ustaz ditegur Umar tadi ya, kok nggak ada bahasa Jawa sekalian. Sekalian itu bahasa Indonesia. Sekabihani, semua. Alhamdulillah, semua puji atau segala puji, lillahi, bagi Allah, fi kulli hin, dalam setiap masa. Makna hin ay zaman, yaitu zaman qalla au kathur, baik zaman yang sedikit maupun zaman yang panjang, zaman yang banyak, itu disebut dengan dalam bahasa Arabnya hin. Hin adalah masa. Wa awqat, alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqat, dan juga segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Apa beda hin dengan waktu, dengan awqat? Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, wa hiya azminatun mahdudah. Kalau istilah awqat, waktu itu waktu yang terbatas. Tapi kalau hin itu zaman yang bisa sedikit, bisa juga waktu yang panjang, masa yang panjang. Wa hiya min atfi khasin 'alal 'am, yaitu
menisbahkan atau mengikutkan sesuatu yang khusus. Waktu itu kan khusus, waktu yang pendek. Kemudian dinisbahkan atau diikutkan kepada, digabungkan kepada sesuatu yang umum, yaitu hin, yaitu hin, perkataan hin. Oke, kita teruskan. Wassalatu, kita selalu mengatakan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma makna salat? Salawat. Ma makna salawat? Ya. Ai al-'afwu minallah, yaitu kasih sayang Allah. Al-'afwu minallah, kasih sayang dari Allah, wa min ghairihi, dan dari selain Allah, makhluk, dari makhluk yang lain, ala rasulihi, ke atas utusan Allah, ila kafatil khalqi, yang Rasul adalah utusan ila kafatil khalqi, seluruh. Mana khalqi? Makhluk. Wa ma arsalnaka, apa itu ayatnya? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah engkau kami utuskan, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali menjadi utusan untuk semua manusia. Nabi Muhammad SAW itu adalah asrafil khalqi, paling mulianya makhluk. Maksud daripada khalqi di sini adalah diuraikan oleh Imam Nawawi, wa huwa kullu ma aujadahu Allah Ta'ala, yaitu semua yang Allah wujudkan di muka bumi ini atau di alam semesta ini, itu adalah disebut dengan khalq. Al-khalqu, al-makhluk, ya. Ala takdirin, atas kehendak Allah. Ala takdir, atas kehendak. Aujabatul hikmah, yang terjadi karena tuntutan hikmah Allah. Jadi kita dilahirkan dengan kehendak Allah oleh ibu kita masing-masing, ya, itu atas hikmah. Ya. Kenapa jadi laki-laki, kenapa jadi perempuan, itu semuanya ada hikmah tertentu di sisi Allah. Kenapa Allah ciptakan hewan ternak, kambing, sapi, kerbau, lembu, itu ada hikmahnya, ya, sebagai nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Baik, kita teruskan. Wal bariyat, jadi asrafil khalqi wal bariyat. Wal bariyat ail makhluqat mutlaqan. Yang maksud bariyat di sini adalah makhluk secara umum, awil lati fil ardh, atau yang di atas muka bumi. Ini disebut dengan bariyat. Kita ini makhluk di atas muka bumi. Ada hewan, itu ada yang di atas muka bumi, ada yang di atas bar. Kita dengar dalam Quran itu fil barri wal bahr, di laut. Banyak juga yang makhluk Allah di laut aja kita nggak banyak tahu. Kalau sudah di kedalaman 3.000 meter. Ada suatu ketika Ustaz mendengar ceramah salah seorang biarawati yang sudah masuk Islam. Dia berbicara begini, ya, berbicara tentang bagaimana, kenapa kita disuruh menyembah Tuhan tapi kok nggak melihat Tuhan. Kenapa Tuhan itu tidak wujud? Sebab kalau kalau agama-agama yang lain itu biasanya mereka punya bentuk untuk wujud Tuhan itu. Misalnya Nasoro itu apa? Bentuk Tuhannya gambar Yesus yang bisa disalib. Kemudian Buddha, agama Buddha, bagaimana mereka bentuk sesembahannya? Ada patung Buddha. Nanti Hindu itu juga gitu, ada patung Siwa, Brahma, ya, macam-macam. Nah, Islam kita ini meyakini
Allah sebagai Tuhan kita, tapi Allah tidak bisa dilihat. Sehingga biarawati ini ditanya, yang sudah masuk ini Islam tanya, kenapa kamu kok menyembah Tuhan yang tidak terlihat? Maka kemudian dia menjawab begini, bagaimana kita bisa melihat Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala macam makhluk di muka bumi maupun di langit alam semesta ini? Banyak makhluk saja kita belum bisa lihat. Apa contohnya? Pernahkah kita melihat ikan-ikan yang berwarna-warni di kedalaman laut? Nah, itu bisa kalau kita lihatnya di mana? Acara TV itu apa? National Geographic. Itu baru kita bisa lihat di situ. Ternyata di kedalaman laut itu ada ikan yang tahan sangat dingin. Nanti di langit begitu juga. Ada makhluk-makhluk yang Allah Maha tahu yang tidak kita ketahui. Nah, banyak makhluk yang kita tidak tahu. Masa kita harus tahu dengan zat Allah saat ini? Makhluk aja belum banyak yang kita tahu. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Maka Allah untuk kita mendapatkan nikmat karunia Allah yang terbesar ketika bisa melihat wajah Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Quran itu ada kisah Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya ingin biar semakin kuat. Tatma'innu qalbi, yatma'innu qalbi. Hatiku semakin kuat, tunjukkan bisa melihat. Nabi Musa, ya. Tapi coba kamu lihat gunung itu, Gunung Tur Sinai itu kalau kamu bisa tetap melihatnya, maka kamu akan bisa melihat. Ketika Allah menampakkan cahayanya, Gunung Tur Sinai meletus. Nabi Musa pun apa? Pingsan. Falamma afaqa qala. Nah, itu di dalam surah Al-A'raf ya. Maka ketika sudah sadar, Nabi Musa pun bertasbih. Jadi enggak, untuk di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Ya. Kita kembali ke sini. Kita ya, jam berapa ini sudah? Nah, kita nggak usah banyak-banyak. Ini ngantuk ya. 1/4 jam saja, maksimal setengah jam. Awil lati fil ard. Jadi bariyat itu adalah makhluk secara mutlak maupun yang hanya ada di bumi. Bahia min atfil muradif. Nah, di sini antara khalqun dengan bariyat ini hampir sama maknanya. Di dalam bahasa Arab disebut dengan muradif, sinonim. Apa? Sinonim, yaitu kata yang mempunyai makna yang sama, muradif. Jadi antara bariyat dengan khalq itu bisa mempunyai makna yang sama, yaitu makhluk secara mutlak. Tapi juga au min atfil khas alal am, seperti yang di atas tadi. Hin itu am, umum, semua masa. Kalau waktu itu adalah waktu yang terbatas. Demikian juga khalqun itu am, umum. Bariyat itu khas, yaitu makhluk yang dimiliki. Baik, kita teruskan. Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kulluhum. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling mulianya makhluk Allah secara keseluruhan. Ya. Hadhihi munabbihat alal isti'dad liyaumil ma'ad. Kata Ibnu Hajar yang dalam kurung sekali lagi itu adalah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu rahimahullah. Adapun yang di luar bulan, di luar garis kurung itu adalah syarah dari Imam Nawawi. Ay al-mustahdarah fi din, yang kita pikirkan di dalam jiwa kita ini terkait kitab ini, ya, yaitu Munabbihat ala Isti'dad Yaumil Ma'ad, kitab tentang peringatan agar kita mempersiapkan
yaumil ma'ad, hari kita kembali kepada Allah. Ai ala ta'ahud li ajli waqti rujuk ila Allah Ta'ala, agar kita ta'ahud, bersiap-siap untuk menghadapi waktu kembali kepada Allah Ta'ala. Fa inna minha ay al-munabbihat ma yakunu masna. Di antara munabbihat, kata-kata peringatan dalam kitab ini, ma yakunu masna, yang sifatnya dua-dua. Jadi nanti ada hadis atau nasihat yang sifatnya dua-dua. Zaujaini, dua-dua. Wa minha ma yakunu thulasiyan ila tamamil ashrah. Ada yang tiga-tiga. Kemudian ada yang terus 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 sampai 10-10. Wa jumlatil maqalati, dan jumlah keseluruhan makalah di dalam kitab ini mi'atani wa arba'a ashraf, yaitu 214. Dilengkapi dengan al-akhbar khamsah wa arba'un. Ada akhbar, khabar adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, yaitu 45. Wal bawaqi asar, kemudian sisanya yaitu asar itu adalah riwayat dari para sahabat maupun tabi'in. Baik, itu yang mukaddimahnya sedemikian. Ini kita belum menuju nanti besok, baru kita menuju nanti, atau setelah besok baru kita menuju kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar. Ini baru uraian penjelasan dari pensarahnya, yaitu Imam Nawawi. Ya. Setelah ini beliau nanti akan menyebutkan dua hadis cukup panjang di sini, 1 halaman lebih, dan beberapa doa-doa di halaman 3 itu insya Allah kita teruskan besok. Ya, kata beliau, wa anal ana, dan sekarang saya ingin uridu tabarruka bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Saya ingin mengambil tabarruk, keberkahan, dengan menyebutkan, mengutip atau memetik dua hadis yang mulia, yaitu hadis pertama, kata beliau ini penting anak-anak sekalian. Wal hadisul awal ajazani bihil allamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Jadi para ulama dulu itu mencari ilmunya dengan mendapat ijazah dari gurunya, belajar langsung kepada guru, seperti antuna lakukan. Antuna mendapat ilmu dari ustadz-ustadzahnya, ya. Meskipun sekarang ini ada Google, Google, nah, ada Mbak Meta AI. Nah, nanti antuna kalau pegang HP itu ada namanya Meta AI. Tanya apa saja, antuna kalah. Bahasa Arab ini kalah antuna. Nah, bahasa Inggrisnya ini langsung disebutkan. Tema Ramadan langsung disebutkan sama dia. Buatkan pidato bahasa Arab, langsung dibuatkan, lengkap. Tentang fadilah Ramadan, lengkap. Namanya Mbak Meta. Yang hanya orang-orang itu Mbak Meta ya. Yang lebih dulu ya dari Google. Tentang apa saja kita tulis langsung muncul. Tapi kita tidak bisa belajar hanya sekedar itu. Belajar itu harus talaqi, harus langsung dari guru. Karena dikhawatirkan salah memahami. Bisa jadi juga informasinya tidak tepat. Karena dia hanya berdasarkan sistem. Jadi ketika ditanya begini langsung muncul, tapi belum tentu informasi di dalamnya semuanya tepat. Karena sistem itu bisa salah. Jadi kemarin itu misalnya contoh saja. Contohnya kemarin itu
Israel itu ketika menyerang orang-orang Palestina, dia gunakan AI, kecanggihan AI. Posisinya ini, posisi ini orang Israel, ini orang Palestina dan sebagainya. Sehingga dia tahu, tapi tiba-tiba ketika tanggal 7 Oktober itu pesawatnya itu dari dilengkapi dengan kecanggihan teknik AI seperti itu, bisa membedakan, tapi ternyata salah. Jadi banyak orang Israel ketika serangan Hamas 7 Oktober itu, bahkan orang Israel mati karena bom dari pesawat orang-orang Israel sendiri, tentara Israel. Salah sasaran. Sekarang ini lagi rame, ada dibentuk tuntutan orang Israel untuk dibentuk lembaga independen yang meneliti kejadian 7 Oktober 2023 waktu itu. Itu salah, bisa salah. Makanya mencari ilmu itu harus talaki, belajar dengan guru, apalagi Quran. Quran itu harus belajar kepada guru yang membetulkan bacaan kita. Oh, bacaan ini salah, kurang matnya, kurang panjang, kurang pendek, kurang dengung. Nah, ini harus dengan guru. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau disebutkan dalam riwayat, kalau Ramadan selalu mudarasah ma'ajib Jibril, bersama malaikat Jibril.